Dinda Fitri, saya akan menjelaskan definisi hepar. Definisi hepar merupakan kelenjar paling besar, yaitu 1200 sampai 1800 gram, dan organ metabolik utama pada tubuh. Bagian superior dari hepar cembung dan terletak di bawah kubah kanan diafragma. Bagian inferior hepar cekung dan di bawahnya terdapat ginjal kanan, gaster, pankreas, dan usus. Definisi hepatitis. Hepatitis adalah peradangan hati. Peradangan ini mungkin disebabkan oleh virus, toksik, atau kimia, termasuk obat. Jaundice biasanya berkembang dan hati melunak. Gejala lain bergantung pada agen penyebab dan tingkat kerusakan organ. Selanjutnya yaitu etiologi hepatitis. Etiologi hepatitis terdiri atas 3. Yang pertama, hepatitis akut, yaitu transminase 10-100 kali normal. Yang kedua yaitu hepatitis akut transminase 2-10 kali normal. Yang ketiga yaitu hepatitis kronik transminase 1-10 kali normal. Penjelasannya, yang pertama hepatitis akut transminase 10-100 kali normal, yaitu virus hepatitis A atau HAV, virus hepatitis B atau HBV, virus hepatitis C atau HCV, virus hepatitis delta HDV, dan virus hepatitis E HEV, cytomegalovirus CMV, virus Epstein-Barr EBV, virus demam kuning. Selanjutnya yaitu hepatitis akut transminase 2-10 kali normal. Leptospirosis, Shigella burnetii, Mycoplasma pneumonia, brucellosis, Legionella pneumophilia, Chlamydia psittaci, pneumonia akibat pneumococcus, Bacteremia gram negatif, arbovirus, Treponema pallidum, toxoplasmosis, dan Candida. Selanjutnya yaitu hepatitis kronik transminase 1-10 kali normal. Terdiri dari HBV, HCV, HDV, Shigella burnetii, M. tuberculosis. Perkenalkan, nama saya Indi Putri Fatia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tengku Dinda. Saya akan melanjutkan klasifikasi hepatitis. Yang pertama adalah hepatitis A, kontak personal dan keluarga dengan HIV seharusnya diberikan imunoglobulin. Pemberian imunoglobulin membantu profilaksis baik sebuah maupun setelah paparan. Yang kedua, hepatitis B. HBV merupakan penyakit utama karena menyebabkan penyakit hati kronik dan hepatoma. Yang ketiga, hepatitis C. HCV merupakan virus RNA untai tunggal yang tidak dapat dibiakkan. Melalui teknologi DNA rekombinan, suatu tes diagnostik telah dikembangkan yang dapat mengidentifikasi hepatitis C sebagai penyebab utama dari penyakit yang disebut hepatitis non-A, non-B atau NA/NB. Yang keempat, hepatitis delta. HDV adalah virus RNA rusak yang hanya dapat bereplikasi dalam sebuah yang sudah ditinggali oleh HBV. Oleh sebab itu, HDV hanya ada pada pasien mengalami koinfeksi dengan hepatitis B. Yang kelima, hepatitis E. HIV merupakan kalsivirus dan secara epidemiologis menyerupai hepatitis A. Manifestasi klinis hepatitis. Yang pertama adalah jaundice atau tampak kuning. Yang kedua, lesu akibat berkurang metabolisme energi oleh hati. Yang ketiga, iritabel. Yang keempat, nyeri otot. Yang kelima, nyeri sendi. Yang keenam, hipertermi, dipsepnia. Yang terakhir, anoreksia. Ikterus, mual, muntah, nyeri perut, urin berwarna gelap, diare dan konstipasi,
panas disebabkan oleh keluarnya pirogen dalam proses inflamasi. Gejala lain seperti flu. Patofisiologi. Hepatosit mengalami perubahan patofisiologi dan kerusakan dalam dua cara berbeda melalui aksi virus langsung seperti terjadi pada HIV atau melalui respon terhadap virus yang diperantai sel seperti terjadi pada HBV. Retikulum endoplasma bertanggung jawab untuk sintesis protein dan steroid. Konjugasi glucuronide dan detoksifikasi adalah organisasi seluler pertama, bagian khusus sel yang melakukan fungsi tertentu untuk mengalami perubahan, dan fungsi hati bergantung pada proses ini menjadi berubah. Komplikasi hepatitis. Yang pertama, hepatitis fulminan. Hepatitis fulminan mirip gagal hati akut, mungkin terjadi dan secara primer terlihat pada hepatitis B, D, dan juga E, serta jarang terjadi pada hepatitis A. Yang ketiga, hepatitis B kronis. Hepatitis B kronis secara primer mempengaruhi laki-laki. Hepatitis B kronis mengikuti HBV akut sekitar 5% dari orang dewasa. Hepatitis C kronis. Hepatitis C kronis mengikuti hepatitis C akut pada 50% sampai 70% kasus. Banyak kasus hepatitis C teridentifikasi pada klien asimptomatik yang tidak diketahui riwayat hepatitis C akut. Yang kelima, hepatitis autoimun. Penyakit hati autoimun umumnya penyakit wanita muda yang dicirikan dengan inflamasi hepatik dengan sel plasma dan fibrosis, tapi dapat terjadi pada kedua gender dan segala usia. Perkenalkan, saya Maya Angelia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Andi Octavian. Selanjutnya itu penata laksanaan hepatitis. Yang pertama ada istirahat sesuai kebutuhan. Yang kedua ada menghindari konsumsi alkohol. Yang ketiga ada terapi obat bagi individu yang terinfeksi. Yang keempat ada analog nukleotida yang secara selektif bekerja pada enzim reverse transkriptase virus menjadi obat penting bagi hepatitis kronis. Yang kelima ada terapi kombinasi interferon termoifikasi dengan analog nukleotida. Yang keenam ada kerabat penderita hepatitis ditawarkan untuk menerima gamma globulin murni yang spesifik terhadap HIV atau HBV. Yang ketujuh ada tersedia juga vaksin HBV. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada serologi, yang kedua ada screening awal, yaitu ada antigen permukaan HBV atau HBsAg, yang selanjutnya ada antibodi imunoglobulin M atau IgM HIV. Yang ketiga ada jika screening awal negatif, maka yang pertama ada tes antibodi heterofil atau monospot, yang kedua ada serologi untuk EBV, CMV, C. burnetil, M. pneumoniae, dan Legionella pneumopila, Leptospira lamblia, Toxoplasma, dan sifilis. Selanjutnya ada antibodi IgM atau IgM HBV atau ini mengkonfirmasi infeksi terbaru. Yang selanjutnya ada antibodi antigen E HBV atau ini menentukan infektivitas. Selanjutnya ada antibodi HDV atau bila riwayat penyakit menyiratkan kemungkinan penyebab. Selanjutnya ada ASEP, yaitu asuhan keperawatan bagi hepatitis. Yang pertama ada pengkajian, yaitu untuk menentukan tipe hepatitis, yaitu kaji akibat dari studi fungsi hati dan memantau sampai perkembangan penyakit pasti. Selanjutnya ada kaji kemampuan klien dan keluarga untuk memberikan perawatan di rumah dan sendiri. Yang selanjutnya ada diagnosa keperawatan, yaitu memiliki 3 diagnosa utama. Yang pertama ada kelelahan berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik sekunder terhadap fungsi hati. Yang kedua ada keseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, mual, status empedu, serta perubahan absorpsi dan metabolisme. Yang selanjutnya ada 3 ansietas berhubungan dengan ketidakpastian pengaruh hepatitis.
Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Yang pertama ada diagnosa pasien dengan kelelahan berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik sekunder terhadap fungsi hati. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kelelahan yang dirasakan pasien dapat teratasi. Kriteria hasilnya itu, yang pertama ada verbalisasi kepulihan energi, yang kedua ada kemampuan melakukan aktivitas rutin, yang ketiga ada verbalisasi lelah, yang kedua ada diagnosa pasiennya itu ansietas berhubungan dengan ketidakpastian pengaruh hepatitis. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan rasa cemas yang dirasakan pasien dapat teratasi. Kriteria hasilnya itu verbalisasi kebingungan, yang kedua ada verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi, yang ketiga ada perilaku gelisah, yang keempat ada perilaku tegang. Yang ketiga ada diagnosa pasien dengan keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, mual, status empedu, serta perubahan absorpsi dan metabolisme. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pasien dapat teratasi. Kriteria hasilnya yaitu yang pertama ada porsi makan yang dihabiskan, yang kedua ada verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi, yang ketiga ada sikap terhadap makanan atau minuman sesuai dengan tujuan kesehatan. Selanjutnya ada MCP konsep pada hepatitis, yaitu key assessment-nya yaitu ada lelah, anoreksia, ikterus, nafsu makan menurun, mual. Pemeriksaan fisiknya itu ada hipertermi, bradikardi. Pemeriksaan penunjangnya itu ada SGOT atau AST kurang dari 37 mikroliter pada pria dan kurang 31 mikroliter pada wanita. Selanjutnya ada SGPT atau ALT yaitu kurang 42 mikroliter pada pria dan kurang 32 mikroliter pada wanita. Bilirubin yang selanjutnya ada bilirubin total yaitu kurang dari massa molekul per liter atau lebih dari 20 massa molekul per liter. Selanjutnya ada bilirubin direct atau terkonjugasi yaitu kurang dari 1,7 massa molekul per liter atau lebih dari 5,1 massa molekul per liter. Selanjutnya ada albumin yaitu kurang dari 3,8 gram per desiliter atau lebih 5,1 gram per desiliter. Maka dari MCP konsep itu apa sih? Maka dari hasil tersebut dapat menghasilkan yang pertama ada diagnosa pasien dengan kelelahan berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik sekunder terhadap fungsi hati, yaitu ada DS-nya. Yang pertama ada mengeluh lelah, yang kedua ada merasa kurang tenaga. Yang selanjutnya ada DO-nya yaitu tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin, yang kedua tampak lesu, yang ketiga ada kebutuhan istirahat meningkat. Selanjutnya ada yang kedua ada diagnosa pasien dengan keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, mual, status empedu, serta perubahan absorpsi dan metabolisme. DS-nya yaitu ada nafsu makan menurun. DO-nya yaitu ada berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Yang kedua ada membran mukosa yang pucat. Yang ketiga ada serum albuminnya turun. Yang ketiga dapat diagnosa pasien yaitu ansietas berhubungan dengan ketidakpastian pengaruh hepatitis. DS-nya itu pasien mengeluh pusing, anoreksia, merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. Yang DO-nya ada tampak gelisah, sulit tidur, dan tampak tegang. Sekian, terima kasih.